Bukan usaha atau bukan kerjaan kita pada saat itu yang membawa kita untuk sukses, tapi kerjaan kita saat itu bisa menjadi jembatan kita untuk kita bisa melangkah lebih jauh. Family, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Dan gue Jacqueline Aprilia. Hari ini udah lebih mantap karena udah semingguan kita isolasi mandiri. Betul. Nanti kita sudah mau cek, ya mau cek lagi CT-nya ya, dibilang CT ya. CT-nya masih menular atau enggak, supaya kita bisa cepat-cepat keluar dari ruangan ini. Nah, beberapa hari ini kita bingung mau konten apa, cuman akhirnya kita buat konten seperti inilah ya. Jadi itu, gue mau menceritakan awal mula perjalanan Jam Family. Jadi kan awal mula perjalanan Jam Family itu pasti terpaut dengan usaha yang kita jalankan. Nah, gimana kita bisa menikah gitu kan. Jadi intinya ini bukan acara motivasi yang dimana kalian harus teriak-teriak, saya bisa, saya bisa. Bukan seperti itu. Karena dengan berteriak aja Anda tidak bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Paling tidak, gue tidak pernah mengklaim gue mulai dari nol, zero to hero ya. Paling tidak gue mengklaim gue memulai segala sesuatu dari 2,5 juta. Jadi nggak dari nol tuh, 2,5 juta, banyak kan? Nah, jadi tuh awal mulanya tuh gue mulai mencari uang sendiri itu di SMA 2. SMA 2 gue mulai mencari duit sendiri di berbagai perusahaan MLM, sampai setiap orang yang gue temui takut untuk melihat gue, apalagi nih yang mau ditawarin sama anak ini. Nah, jadi seperti itu. Tapi gue bukannya menyampingkan atau tidak bilang, gue bilang orang tua gue tidak andil dalam memberikan permodalan buat gue. Bukan. Orang tua gue justru andil besar dalam memberikan permodalan, walaupun bukan dengan materi, tapi dengan kita akan dikasih sekolah dari TK, SD, SMP, SMA. Habis itu dididik, dikasih pengalaman beliau, ya kan? Dikasih asam, manis, pahit, garam, dan segala macam itu kehidupan. Itu bagian dari modal kehidupan, menurut gue, walaupun bukan materi. Jadi, tidak bisa dikesampingkan itu kalau kalian bilang, gue mulai dari nol nih, tanpa jeripaya orang tua gua, pas setan dengan itu. Terus sekolah lu gratis. Iya kan? Kan disekolahin, ya kan? Nah, jadi gua nggak pernah bilang tanpa jeripaya orang tua, tanpa modal orang tua. Apapun yang diberikan sama orang tua gua itu bagian dari modal gua untuk melakukan langkah. Termasuk kenalan, termasuk kolega-kolega, itu privilege yang diberikan sama orang tua kita. Betul? Tanpa dia, kita mana bisa kenal si A, kita mana bisa kenal B, mana bisa memperlancar urusan yang kita punya. Tanpa dia kita nggak punya saudara yang lebih tajir yang bisa kita manfaatin. Enggak lah. Nah, jadi intinya begitulah. Nah, balik lagi kita dari mulai 2 SMA kita sudah MLM nih ya. Kita MLM. Kamu, kalau aku kan Online shop dia online shop. online shop. Jadi tuh flashback sedikit lah ya ke belakang lagi, nggak sedikit sih banyak. Kita tuh bukan dari keluarga yang mampu, bukan keluarga yang sederhana sekali, enggak lah ya. Dulu kita tuh tajir. Dulu tajir kita. Oh, gua kelas 3 kelas 4 SD udah bawa mobil. Kamu? Belum lah. Belum ya? Aku kelas 3 4 SD udah bawa mobil. Jadi tajir kan bapak gua. Bapak gue yang tajir. Tapi satu dan lain hal menyebabkan adanya gangguan finansial di keluarga yang sehingga gua anak laki-laki paling besar harus mencari uang untuk paling enggak, kalau enggak untuk membantu keluarga, paling tidak membantu diri gua sendiri lah, supaya nggak ngerong-ngerong duit orang tua. Ya, prinsipnya tidak membantu, paling tidak merepotkan lah, gitu ya. Nggak bisa bantuin. Oh ya, gimana? Nggak bisa meskipun nggak bisa bantu, yang penting nggak merepotkan. Gitu, itu dia. Nah, jadi udah melewati usaha MLM, dan habis itu melewati usaha properti ya dulu gue ya.
Jadi ngikut orang, jadi marketing properti. Alhasil singkat cerita pokoknya semua dipermudah dan diperlancar lah ya. Karena 1 bulan gue bisa closing 5 rumah, bisa closing 8 rumah. Itu jualan, gue tidak menerima sewa menyewa karena nggak ada duitnya. Yang ada konflik terus antara pemilik properti dengan penyewa. Makanya gue tidak mau sewa, gue hanya mau jual beli. Ribetnya di bentar, langsung dapat komisi begitu sudah tanda tangan di notaris gitu. Habis itu karena memang pergaulan yang sangat hebat, hasil gue banyak menghabiskan duit gue di klub malam gitu kan. Dia Kalau dia waktu putus, kalau dia kan dia anak rumahan lah. Kalau gua anak gaul. untung aja nggak digauli. Iya, sudah digauli sama beberapa orang aku. Nah, habis itu singkat cerita, gue sampai bisa membuka kantor properti sendiri ya. Bisa punya kantor properti sendiri, bisa punya downline, asik downline kayak MLM, punya marketing dan segala macamnya di bawah gua cukup banyak. Tapi ya jiwa muda dan juga kenoraan itu masih tetap berlanjut menghambur-hamburkan duit setiap malam karena duitnya gampang didapat. Dari gua masih kerja sama orang sampai gua buka kantor properti itu masih menghambur-hamburkan duit ya. Jadi pada saat itu finansial keluarga sudah babak belur. Jadi itu pada saat gue memulai marketing properti sama orang dulu bokap gue tajir kok, nggak kasih gue bawa motor gitu kan. Jadi itu kayak ibaratnya mau jadi marketing properti dan di perusahaan orang, mau di perusahaan orang tuh sangat minder banget gak sih, ya kan? Alhasil gue nggak mau ketemu banyak teman-teman gue yang dulu, ya kan? Nah tapi karena memang tuntutan, ini namanya kita dibentuk oleh kondisi ya. Ya kalau masih malu ya nggak makan karena pada saat itu kita sama sekali nggak ada duit ya, nggak ada duit. Gua mau nggak mau yang mana gue cerita di rumah yang kita sampai beli makan tuh pakai tempe, beli paket sop dan juga mau beli bumbu tempenya lebih mahal daripada tempenya setengah papan. Alhasil kita cuma makan tempe direndam pakai air garam, habis itu pakai sop cabai. Itu kita makan tiap hari supaya dapat uang kumpul sedikit lagi untuk beli beras literan. Itu saking sulitnya hidupnya pada saat itu, gitu kan? Karena memang punya kehidupan yang sulit, akhirnya gue terpacu untuk melakukan di luar batas apa yang gue bisa gitu. Karena memang himpitan, hinaan dan juga cercaan, ya sedih banget gak sih? Udah dramatis loh. Ya, memang pada saat itu gua banyak yang menilai ini anak manja, udah kebanyakan dimanja sama orang tuanya, mana bisa apa-apa sih gitu kan, buang-buang duit orang tuanya doang gitu, modif-modif mobil lah, modif-modif motor lah, ugal-ugalan lah, misi-misi foya-foya lah. misi foya lah. Ya gitulah intinya. Nah, tapi alhasil karena depitan dan kondisi itu yang bisa membentuk gua. Bukan siapapun yang bisa membentuk gua, tapi karena kondisi yang betul-betul sulit yang bisa membentuk gua. Mau orang tua gua sekalipun yang sering ingatkan gua jangan hambur-hamburkan duit gitu segala macam. Itu nggak bisa merubah karakter kita, tapi yang bisa merubah itu kondisi itu yang benar-benar sulit, yang mau nggak mau gua harus melakukan itu gitu ya. Alhasil lupa akan daratan, kacang akan lupa kulitnya, lupa akan kehidupan susah sebelumnya, tidak tahu dari mana kita berasal, banyak bergaul sama orang-orang anak-anak tajir, alhasil menghambur-hamburkan duit lagi. Setelah gua sudah bisa mengumpulkan duit sendiri, kita hambur-hamburkan lagi. Ya akhirnya jatuh lagi dan perusahaan itu bangkrut. Perusahaan properti yang gue bangun pada saat itu bangkrut. Gue membangun perusahaan properti itu pada saat gue semester 2 atau semester 3 waktu gue kuliah. Jadi pada saat gue kuliah aja gue sudah punya kantor properti sendiri. Nah, waktu gue kuliah itu ya banyak foya-foyanya, jadi hancur lah itu perusahaan. Alhasil karena bangkrut dan segala macamnya, karena banyak kita merenovasi dan beli-beli alat kantor ya, jadi akhirnya kita nggak punya duit apa-apa, ya nggak sih?
nggak punya duit balik ke gue. Iya, nggak punya duit balik ke dia lagi. Kita pacaran 9 tahun, makanya itu tadinya gue mau menceritakan hal ini ke orang-orang yang memang nanti gue datangi, dan besok kita ngajak ngobrol bareng pada saat itu gimana. Cuman memang karena kita di dalam rumah, kalau gue mau datangi juga pasti orangnya kabur. Alhasil gue sama dia aja lah berdua, karena dia juga ada yang menjadi saksi hidup di perjalanan Jam Family ini, dan dia juga turut serta sebetulnya. Nah, singkat cerita, Tapi gue tidak bangkrut. turut serta menghambur-hamburkan uang. Oh enggak. Gue sendiri kalau itu, dengan keyakinan dan kesadaran gue sendiri. Nah, jadi singkat cerita itu bangkrut, ya kan? Begitu bangkrut, akhirnya kayak orang depresi dan stres ya. Namanya masih muda, bangkrut, hancur, mau usaha apa lagi, kayak kesempatan bisa datang lagi gitu ya. Alhasil gue bongkar gudang gue lihat ada diecast dan mainan yang sudah lama dari kecil gue koleksi ya. Gue koleksi. Gue bersih-bersihin, terus gue bilang sama dia, waktu itu gue foto BBM ya, wis, zaman itu BBM cok, ya kan? BBM, cok, gue foto. Ini apa gue jualan kayak gini aja, Pak? Habis itu dia meremehkan dia. Emang bisa dapat duit mainan begitu, ya kan? Gak yakin kan? Iya. Habis itu gue kasih tau buat bapak gue, mak gue juga, mana bisa lah, nggak usah mikir yang aneh-aneh dulu, pelan-pelan lah mikir gitu ya kan? Nggak usah buru-buru. Tapi gue tetap gas sih pada saat itu. Waktu itu gue cuma tinggal punya satu motor Vario ya. Habis itu gue kulaan itu barang, kulaan ke toko-toko, naik motor ikat di belakang dus. Karena memang pada saat itu tuh deket Imlek ya. Kita buka toko itu kalau nggak salah itu 2 Februari. 14. 14. Berapa Februari? Berapa Februari lah 2014. Iya, berapa Februari 2014, pokoknya 1 hari setelah Imlek. Gua palak duit Imlek dia 1 juta, dan kebetulan gua ada uang Imlek 1 juta. Gua minta adik gua uang Imleknya 500.000, jadi dia masih bisa pakai lah sendiri. Jadi gua terkumpul 2,5 juta. Dari 2,5 juta ini gua mau belanja ke toko, salah satu toko mainan gitu yang jual grosir, kayak acu tak acu gitu loh ya, 2,5 juta doang gitu-gitu, kan belanjanya dikit banget gitu-gitu. Udah tuh, selama hidup gua kan nggak pernah naik motor jauh-jauh, karena bokap gue kan nggak pernah izinin gue naik motor kan, apalagi jauh-jauh. Nah, alhasil pada saat itu gue nggak bisa ngiket barang belanjaan gue sendiri. Mau minta tolong siapapun nggak boleh, nggak ada yang mau nolongin. Alhasil tuh satu tangan gue pegang dusnya di belakang, satu tangan dari gaya Superman. Sampai rumah tangan gue kram, karena gue nggak bisa ngiket, mau nggak mau pegang gitu kan. Mau minta tolong siapapun, ada yang mau nolongin gue. Minta 20.000, gue pikir untung gue aja nggak ada 20.000 nih, bisa buat isi bensin. Nggak rela gue bayar 20.000 pada saat itu. Ya sudahlah, singkat cerita, 3 hari nggak tidur, 4 hari karena ngurusin orderan ya. Orderan, habis ngurusin foto produk, karena semua gue lakukan sendiri di kamar gue. Itu zamannya Kaskus, belum ada Tokopedia, zamannya segala macamnya itulah ya. Nah, intinya dulu tuh masih berjuang banget, parah, semua dikerjakan sendiri, 3 hari sekali baru tidur. Kalau misalkan sudah nggak kuat, mimisan, yang harus ke salah satu rumah sakit untuk suntik vitamin, untuk bisa mengatur metabolisme tubuh, kata dokternya, karena gua nggak tidur itu kan. Ya udah, pokoknya itu dilewati selama 3-4 tahun ada. Yes, Nah, pokoknya susah-susah dan sampai sedih-sedihnya 3-4 tahun. Kadang gue udah capek banget mau tidur, gue sampai nggak berani tidur di kasur. Kalau gue tidur di kasur pasti bablas. Gue sampai tidurnya tuh selalu di sofa, supaya pala gue pegel dikit gue bangun, gitu kan. Atau enggak, gue selalu memilih gue tidur di kursi. Kalau udah mau jatuh sedikit kan kita kadang kaget tuh, gitu kan. Nah itu bangun, kerja lagi. Capek, tapi kalau dipikirkan ada orang yang menghina keluarga gue, menyepelekan keluarga gua, menganggap rendah ya kan keluarga gua, itu semangat tuh timbul lagi. Jadi gua bukan buat gua pribadi, tapi buat keluarga lah pada saat itu gua mikirnya. Dan habis itu intinya kalau orang lihat gua maupun keluarga gua nggak tahu deh, pokoknya gua merasa gua pribadi deh, melihat gua pribadi
Datang ke rumahnya aja kayak takut banget, ini orang mau pinjam duit lagi. Ini orang mau ngapain lagi? Masalah lagi, duit lagi, pinjam duit lagi. Sampai itu, wah kadang sedih banget sih ya kalau kita memikirkan hal seperti itu. Kadang kita mau kasih dia sesuatu loh, bukan kita mau pinjam duit, kita mau kasih dia oleh-oleh kah, mau kasih dia beliin dia apa, kita keinget dia nih, kita mau beliin dia, wah disangka kita mau pinjam duit, padahal enggak gitu loh. Kita mau kasih dia barang, kita mau kasih dia, mau nunjukin bahwa sekarang kita sudah punya penghasilan sedikit gitu. Kita mau kasih dia, malah dipikirnya, wah mau pinjam duit. Begitu belum buka pagar aja dia bilang, wah usaha lagi sulit Ton, nggak bisa, nggak ada. Waduh kacau banget sih pada saat itu. Padahal waktu itu gue nggak pernah diajarkan sama orang tua gue untuk meminta-minta, dan juga tidak mengajarkan orang untuk bergantung dengan orang lain. Karena memang orang tua gue sendiri background dan asalnya tuh dari keluarga yang sulit juga di Medan, lulusan 2 SD harus fight di kota rantau. Ya kalian tau lah, keras dan tidak bergantung dengan orang seperti apa gitu ya. Nah, gue dididik seperti itu, dan itu modal paling besar buat gue dari bokap gue. Itu modal yang paling utama sampai gue bisa pegang teguh sampai hari ini dari orang tua gue. Jadi kalau dikatakan orang tua gue nggak kasih modal, gue bisa merintis usaha tanpa modal orang tua, bullshit. Orang tua gue selalu support gue dengan nilai-nilai moral. Moral atau apa? Moral ya. Ya gitulah intinya lah ya. Nah gitu. Nah, singkat cerita, gua punya, kenapa kita bisa bergulir gitu kencang? 3-4 tahun kita usaha sendiri di rumah. Karena memang usaha kita gede, pembukuan kita bagus, mutasi rekening kita bagus, segala macam, banyak pejabat artis yang beli sama kita, mulai stasiun TV mau liput kita. Kenapa bisa begitu cepat? Bohong nih kalau dia cuma 2,5 juta. Betulan itu 2,5 juta ya. Cuman kita terbantu karena ada pinjaman-pinjaman. Kita nggak punya modal, mau nggak mau kita pinjaman. Banyak perbankan-perbankan yang memberikan pinjaman kita tanpa agunan. Karena nggak ada aset yang bisa kita gadain. Kita nggak punya apa-apa yang bisa kita agunin. Alhasil ada beberapa perbankan yang memberikan kita kesempatan di situ ya. Kasih kita pinjaman tanpa modal. Pinjaman tanpa agunan. Di situ tuh kita manfaatkan, kita lipat sampai akhirnya kita bisa buka toko kecil. Kios. Nggak ada WC yang jalanan itu rawan dengan rampok, rawan dengan pencurian dan segala macam. Karena apa? Tempat itu yang paling murah. Kita mau cari tempat yang lain, kita bukannya nggak tahu ada wilayah yang paling strategis, wilayah yang bagus. Semua itu kita tahu dah, ya kan? Tapi duitnya nggak ada. Mau nggak mau di tempat itulah ya kan, di tempat itu. Dan alhasil kita merintis berdua di sana. Dia bantuin gua dari awal, memang dia bantuin gua di usaha itu pelan-pelan 5.000 perak, 10.000 perak kita kumpulin bersama segala macam. Alhasil kita bisa nikah dengan uang kita usaha itu sendiri dan juga uang pinjaman gitu ya. Nah, prinsip gua adalah ketika memang kita sudah nggak cukup dengan usaha yang gua punya, gua harus mencari sesuatu yang lebih. Jadi pada saat itu gue dagang minuman asongan di depan toko gue ya. Karena memang kalau gue hanya mengandalkan ini nggak cukup nih gitu ya. Nggak cukup, mau nggak mau kita harus nambahin usaha lainnya lagi gitu kan. Usaha lainnya lagi yang membawa gue untuk mencukupi kehidupan yang gue mau, target yang gue mau, sampai tercukupi harian kita lah ya. Nah, alhasil gue dagang asongan juga tuh, sempat dagang cendol-cendol, shake gitu ya, gila. Gue muter-muter jago ya, juggling gitu ya kan. Atraksi pada saat itu. Iya nggak sih? Enggak sih, nggak atraksi. Nah intinya semua itu kita lalui lah ya. Sampai kita kencing di ember, sampai kita kencing mesti jaga pintu depan sama dia. Karena memang toko kita nggak ada WC umum juga. Kalau mau numpang ke tempat orang atau mau bolak-balik Indomaret jauh banget, alhasil kita kencing di ember. Ya itu kisah kelam. Iya kan? Kisah kelam. Habis itu setelah nikah kita pindah toko. Itu pindahnya bukan udah murah, udah mau nggak mau kita sewa yang itu doang. Diusir pula. Karena pemilik tokonya mau pakai tempat itu. Iya kan? Pemilik tokonya mau pakai tempat itu, nggak mau disewakan lagi. Ya kita nggak bisa lanjutin sewa, akhirnya kita pilih, wah pusing mau cari di mana nih yang lebih murah apa segala macam. Yang semurah itulah setidaknya, kalau nggak lebih murah paling nggak semurah itu. Nggak ada lo ya,
Dan alhasil ada satu toko yang dibangun non permanen di sebelah di daerah Citra Garden 3 ya, di sebelah sekolah, dibangun non permanen. Itu cuman kayak lurusan gitu tokonya, kecil. Tapi memang masih lebih besar ya? Masih lebih besar dan lebih layak lah. Di sana gue lebih banyak bisa mendapatkan exposure dari berbagai stasiun TV. Karena banyak teman. Jadi gini, gue pada saat itu memang kondisi gue sulit banget. Cuma punya motor dan punya mobil cuma satu, itu pun masih nyicil gitu ya. Tapi karena memang gue bergaul dan banyak orang-orang yang memfasilitasi gue, kelihatannya, wah ini orang maju nih usahanya gitu kan. Gue sampai pernah, kita waktu kamu lahiran pernah Jeep Wrangler ya. Jeep Wrangler itu bukan kita beli, dikasih pakai. Iya kan? Karunia menikmati. Jeep Wrangler itu kita pakai 3-4 bulan ya. 3-4 bulan sampai 5 bulan sampai dia mau lahiran. Pokoknya pas dia mau lahiran tuh susah banget naik Jeep itu gitu loh. Nah, singkat cerita, bukan kesuksesannya, bukannya kemegahannya yang gue mau bagikan, cuman begini, menurut gue, kalau gue 9 tahun usaha di diecast, kalau gue bisa bilang, apakah diecast bisa bawa gue tajir? Enggak, gitu kan? Apakah diecast bisa bawa keluarga gue hidup mapan? Enggak, tapi diecast bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari yang gue punya, gitu kan? Intinya, pada saat itu gue berpikir adalah bukan usaha atau bukan kerjaan kita pada saat itu yang membawa kita untuk sukses, tapi kerjaan kita saat itu bisa menjadi jembatan kita untuk kita bisa melangkah lebih jauh, gitu loh. Bukan kesuksesannya itu bukan datang dari diecast gue, tapi karena diecast gue menjadi jembatan kepada orang-orang yang menjadi pembeli gue, menjadi bayar gue, puas dengan beli sama gue. Alhasil itu membangun jembatan relasi. Gue bisa bangun law firm, gue bisa punya banyak kenalan, itu dari diecast. Karena memang klien-kliennya gila-gila. Yang paling support gue dari awal adalah salah satu lawyer kondang yang tidak mau selalu disebutkan namanya. Itu support gue, lawyer kondang itu selalu beli barang-barang mahal sama gue. Nah, itu yang menjadi satu yang tumpuh awal mulanya perputaran sangat cepat di toko gue ya. Habis itu ada juga Om Roy Suryo, dulu KRMT Roy Suryo, nama lengkapnya. Dulu kita masih agak-agak, ini Roy Suryo beneran nggak sih? Sampai akhirnya kita bisa melihat bahwa itu betulan Roy Suryo. Jadi beliau juga banyak belanja sama kita, tiap bulan Pak Roy ini belanja itu pasti selalu Mercy Pak, saya selalu ingat, Bapak selalu belinya pasti Mercy. Itu selalu beli satu dus besar-besar sama kita, dan itu sangat semangat kita packing ya. Nah, jadi seperti itulah. Jadi bukan karena memang usahanya itu yang menjanjikan untuk gue bisa sukses, tapi memang usaha itu bisa menjadi jembatan. Begitu juga usaha teman-teman atau sahabat-sahabat Zen Family saat ini, bukan pekerjaan kalian yang bisa membawa kalian mungkin nantinya sukses, tapi paling tidak pekerjaan kalian bisa menjadi jembatan untuk kalian bisa lebih maju lagi ke depannya. Mau OB atau... Jadi temen gue juga ada ya, gue kan bergaul dari semua kalangan. Karena dulu gue hidup di jalanan, gue bisa bergaul dengan siapapun, dari yang kaum paling rendah sampai paling tinggi, gue gaulin semua. Karena dulu gue juga orang yang sangat rendah, gitu kan. Nah, kayak ada temen gue satu, bukan temen deh, dulu di organisasi gue, ada Bang Edo Kondologit. Dulu tuh dia satpam yang, tapi karena memang bukan karena satpamnya dia sukses, tapi karena dia tekun jadi security, ahli olah vokal, terus banyak orang yang dengar suara dia, dan alhasil banyak orang yang mau mencoba mengorbitkan beliau, Bang Edo Kondologit ini. Alhasil apa, jadi penyanyi dia sukses, tapi lebih sukses lagi apa? Dia lebih sukses lagi untuk menjadi apa ya, terang dan garam bagi daerah-daerahnya. Sekarang ini dia jadi anggota DPRD, segala macam itu, lebih bisa membantu. Kalau dengan uang pribadi sebagai penyanyi kan dia nggak bisa bantu orang lebih banyak, ya kan? Sekarang dia menjadi anggota politisi, bisa membantu daerahnya lebih banyak lagi, pembangunan di daerahnya, lebih pro ke daerahnya gitu kan.
jadi lebih besar lagi. Bukan karena itu, jadi proses kehidupan tuh panjang. Jadi nggak bisa kita putus asa, wah kita cuma OB, kita cuma security. Tapi yang kayak gitu-gitu yang kalau sukses ngeri ya. Kalau kita mah tanggung-tanggung, masih ada di support sama orang tua, kita tuh masih ibaratnya, kita masih, kalau menurut gua masih sangat beruntung karena lahir di orang tua gua yang sangat banyak pengalaman, yang bisa di-sharingkan ke gua, ke dia, dan juga, pokoknya intinya gua sangat beruntung, banyak orang-orang di luar sana yang tidak seberuntung gua, tidak punya kesempatan seperti gua, gitu ya. Ya intinya yang penting kita mau, kalau pada saat kita nggak punya modal ya kita kerja keras lah ya. Kalau kita sudah punya modal kita baru kerja pandai. Nggak bisa kerja pandai kalau nggak ada modal. Yang bisa cuma kerja keras ya kan. Ya alhasil ya begitulah sahabat Jam Vlog dan Jam Family. Kamu cuma ngingetin Jam Vlog, Jam Family tok. Coba kamu ceritakan pada saat itu, kamu juga susah kan pada saat itu. Naik motor aja sampai nangis, dia tuh naik motor tuh nangis karena keras motor gua. Ya kan, apa coba yang mau kamu bagikan? Bukan, maksudnya bukan kita membagikan, oh ini gua lebih susah, ini gua susah, enggak. Paling enggak kita membagikan semangat di tengah COVID seperti ini. Banyak lini yang hancur, termasuk gua. Usaha gua juga hancur di tengah COVID ini, termasuk gua sendiri kena COVID. Coba apa? Apa ya? Coba kamu cari pertanyaan, kamu kasih aku pertanyaan. Kenapa kamu mau tetap sama aku walaupun dia dijodohin sama orang kaya? Karena memang basic dia tuh memang keluarga orang menengah ke atas dan lebih ke atas lagi. Ya kan dia sempat dijodohin dengan orang kaya, ya kan? Nggak dijodohin. Disarankan. Ya, tapi kalau gua mah nggak goyang ya kan? Misi foya. Misi foya. Ya gitu. Apa? Ya kenapa nggak ini? Ya karena memang awalnya kan setiap kali kalau aku kan memang kalau berhubungan sama seseorang itu pasti maunya serius. Apalagi dari awalnya kita memang. Gue serius ya. Nggak tahu kalau lu ya. Kalau dari awal memang kita kan. Gue pacaran itu sebelum putus yang dia hura-hura itu udah hampir 2 tahun 3 tahunan lah ya. Jadi tau lah dari kita senang-senang bareng, dari dia masih keuangannya masih oke, itu gue nemenin dia sampai keuangannya udah mulai menurun, gue juga nemenin dia. Iyalah, aku waktu itu SMA 1 aja udah bawa Harrier, pada saat itu udah mewah sekali ya. Iya. Ngeri ya? Siapin, ya kan. Sampai akhirnya juga habis itu dihadiahin papaku jam tangan Rolex. Ya. Tapi nggak ada sekarang semua. Ya, kayak gitu sih, jadi memulai hubungan dengan dia itu bukan memang yang pas mau senang-senangnya aja, meskipun belum nikah juga, tapi memang mau serius gitu dari awal, nemenin dia dari sukses, dari sampai jatuh. Ya, jatuh bangun aku. Masa mau pas dia jatuh gua tinggalin dia gitu kan? Sebisa mungkin kalau ya sebisa mungkin ya gua menemani dia gitu di saat dia jatuh itu. Ya. Jadi lagi putus dia menghambur-hamburkan uang dengan orang lain, dan akhirnya kita kembali lagi untuk bareng-bareng. Kembali lagi nggak ada duit lagi. Iya, nggak ada duit lagi. Itu nggak apa-apa sih, maksud gua bukan nggak apa-apa. Ya masa dia lagi jatuh kita malah menghujat dia dan malah meninggalkan dia gitu kan? Ya sebisa mungkin ya gua harus bisa ada di samping dia gitu, jadi bareng-bareng. Samping sekarang. Bareng-bareng maksudnya ngerintis bersama, karena kalau memang nantinya tadinya kan nggak kepikiran bakal bisa menikah dengan uang itu, meskipun dari aku pribadi juga masih ada bantuan dari orang tua juga kan waktu itu. Jadi ya akhirnya kita mau serius dan mau ke jenjang pernikahan, masa mau pakai duit siapa gitu kan? Ya harus bareng-bareng nih, kita cari duitnya, dari pagi kita buka toko bareng sampai malam gitu. Dia pulang duluan, dia masih lanjut gitu. Gue masih lanjut packing sampai kadang jam 2 jam 3 malam ya.
Wah itu gue ngeri banget kalau ada suara-suara tengah malam itu loh. Waduh. Tetangga kita aja ada yang tinggal di situ kan. Sampai tiap malam tuh kadang suka gedor toko kita tuh karena memang dia dicekek, lagi tidur-tidur dicekek katanya, dia tinggal sendiri kan. Habis itu datang minta perlindungan ke gua. Perlindungan apa? Gua juga takut. Gitu sih. Nah jadi memang namanya pasangan meskipun belum nikah pun ya apapun itu keadaan pasanganmu, misi foya, misi foya. apapun itu keadaan pasanganmu, sebisa mungkin kamu harus Support, bantu dia. Begitu. Meskipun kamu nggak bisa bantu apa-apa, dengan kamu ada di sebelahnya, dengan kamu tidak meninggalkannya, dan kamu dengan tidak menyusahkan dia dengan minta-minta apa-apa ke dia, itu udah cukup lah. Maksudnya Asip. jangan tinggalkan dia di saat dia lagi terpuruk. Wede. Ada lagunya? Nggak ada ya, nggak ada lagunya. Nah, jadi itu kita merintis diecast itu pasti kan dari konten gue yang di Jam Vlog tuh pasti ini orang kerjanya apa sih, buang-buang duit terus apa segala macam. Nah, intinya gue dagang diecast dan juga punya law firm dulu, ya kan? Punya diecast dan punya law firm. Nah, habis itu pada saat pandemi gue memulai pelihara ikan tuh karena memang ikannya yang bisa menghibur gue pada saat gue lagi stres tuh. Karena kan kita stres karena pada saat itu usaha udah mulai goyang ya. Jadi itu aku stres, makanya banyak bilang, oh itu istri nggak ngomel apa? Mungkin dia tahu kondisi gue yang butuh hiburan. Karena pada saat pandemi juga hiburan malam nggak ada yang buka, ya kan? Nah jadi intinya gitu, gue mengambil sisa-sisa pundi-pundi itu untuk beli ke ikan, untuk gue bangun di ikan. Nah, selama 9 tahun gue jalanin, pasti kan sahabat-sahabat Jam Vlog bilang, berarti kan lo harusnya udah punya pondasi yang kuat, lo sudah membangun usaha ini 9 tahun. Nah inilah kejelekan dan gue banyak belajar di sini. Karena ambisi, karena apa yang mau gue capai ya, terlalu tinggi dan terlalu cepat. Selama 9 tahun ini gue bisa buka berbagai cabang di diecast. Gue bisa nimbun barang banyak banget di satu toko, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ruko itu full dengan barang gue. Nah jadi akhirnya banyak modal terpendam. Pinjaman lagi. Begitu usaha tidak jalan sebentar saja, agak slow sebentar saja, itu langsung goyang tuh pasti, karena memang butuh operasional cukup gede, habis itu butuh bayar kewajiban cukup besar, butuh karyawan, karena dulu satu toko kita 11 karyawan kita ya. 2 toko kan. Satu tokonya kan 11 waktu di Superindo, waktu di Taman Surya ada 11 karyawan. Nah, jadi tuh operasional tuh besar sekali, belum operasional bulanan, harian dan segala macamnya itu. Nah, jadi tuh kayak nggak ketahan ya, kayak nggak bisa nopang lagi. Tapi gue pada saat itu karena kan semua orang lagi meliriknya gitu kan, mau stasiun TV, mau temen-temen, mau saudara-saudara. Nah itu momentum dimana pada saat gue bisa menunjukkan orang-orang yang dulu merendahkan gue. Itu momentum yang pas, karena apa? Karena di saat itu gue lagi dipandang orang lagi tinggi-tingginya, dan gue nggak mau nih begitu dipandang orang tinggi-tingginya gue jatuh dipandang orang. Gue berusaha untuk injek terus, cari duit segala macam di law firm gue, dari uang dari luar gue dapat duit, gue masukin ke diecast gue untuk bisa support diecast gue. Paling nggak, bisa jalan lagi sebulan di diecast, bisa jalan lagi sebulan lagi di diecast. Jadi itu udah nggak sehat usaha itu, cuman untuk mempertahankan ego dan gengsi gua. Sebenarnya kita juga nggak setuju untuk ditutup, karena memang dia banyak banget cerita juga di diecast itu. Kita bisa makan juga dari diecast itu. Jadi kalau mau ditutup dia kayak nggak rela juga, karena banyak cerita. Nah, banyak cerita dan kenangan dan perjuangan di situ gitu kan. Dan tapi alhasil gua banyak konsultasi dengan beberapa orang. Jadi tuh hasil konsultasi gua adalah, lu mempertahankan sebuah penyakit yang memang sudah mematikan. Percuma lu cuman kasih injek oksigen tambahan, cuman kasih napas tambahan atau napas buatan, tapi tidak bisa menolong usaha lu. Dan alhasil sekarang begitu dapat
wejangan dari kiri kanan, gua dengan legowo dan dengan rela melepaskan dan sudah tidak malu lagi bilang gua bangkrut. Kenapa gua bangkrut tapi bisa beli-beli ikan? Nanti kita bahas di konten selanjutnya. Gitu sahabat Jam Vlog. Jadi sampai di situ dulu. Paling tidak kalau sangat panjang juga bingung kan dengan ceritanya. Nah, jadi intinya menurut gua apapun yang kita kerjakan bisa, tapi jangan idealis. Kayak gua dulu tuh idealis, nggak memandang realitas ya. Jadi gua mau usaha. Dulu gua nggak punya duit aja gua bisa bangun diecast gua sampai besar. Sekarang gua punya duit, kenapa nggak bisa mempertahankan? Dan sekarang gua punya modal, kenapa nggak bisa mempertahankan diecast gua? Itu idealis gua. Sehingga gua terpatok dan cukup lama terbuai dengan perjuangan dan motivasi gue sendiri, yang dimana kalau gue sprint di tempat lain jauh lebih kencang ketimbang gue mempertahankan yang sesuatu yang tidak bisa dipertahankan. Gue mempertahankan usaha ini yang akhirnya gue mencemplungkan duit gue lagi yang harusnya gue bisa pakai untuk di kantung-kantung lain yang sebenarnya bisa lebih menjanjikan. Cuman namanya orang belajar, ada uang yang harus dikorbankan, ada harga yang harus dibayar untuk kita belajar gitu sahabat Jam Vlog. Nah, Jam Family, makanya itu gue mau coba mengambil benang merahnya. Tahu nyambung atau enggak sih benang merahnya, sok-sokan aja. Ya intinya nggak tahu intinya apa. Intinya apa deh yang? Kalau kita ngomong udah panjang-panjang gini nggak ada intinya, nggak enak loh. Iya, apa ya? Apa coba intinya? Tadi aku ngoceh. Intinya jangan pantang menyerah ya. Boleh, intinya jangan pantang menyerah. Dan besok ketika kita pun sudah berhasil, kita harus tahu dari mana kita memulai, sehingga kita tidak lupa daratan, sehingga kita juga lebih bijak mempergunakan uang kita, gitu ya. Ya kan? Jadi ya kayak gitulah intinya. Makanya sampai sekarang ini gue selalu nggak pernah gaya-gaya misi-misi foya-foya, ya kan, baju banyak kan yang 50 ribuan, ya nggak sih? Jadi nggak pernah gaya-gayaan, karena memang gue tahu dari mana gue berasal, bukan dari orang. Apapun itu pekerjaan kalian, Iya. asal pekerjaan itu halal, Gasken, iya. Tapi suatu saat pasti Tuhan nggak akan tinggal diam, pasti akan bukakan jalur pintu-pintu, ya kan? Jadi pintu-pintu mujizat telah dibuka. Itu tahun kita waktu itu ya. Nah jadi gitu sahabat Jam Family, konten kita kali ini sharing-sharing, semoga bisa menemani kalian dan juga menemani kita tentunya ngoceh-ngoceh di dalam kamar. Harusnya tuh kita ngocehnya ada orang yang pada saat itu, ada om-om yang di sebelah toko kita, yang kita cerita bareng pada saat susahnya gimana. Dia sempat lihat gua mimisan terus. Wah, orang tuh paling nggak, umur gua nggak lebih dari 30 tahun, Ton. Iya kan? Umur lu nggak lebih dari 30 tahun kalau jaga gaya hidup lu begini. Lu boleh nanti begitu lu dapat duit tapi lu nggak bisa nikmatin. Untungnya sebelum 30 tahun tuh usah bangkrut. Jadi sekarang gue 29 menjalan 30 tahun gue. Jadi gue 29 menjalan 30 tahun. Jadi sebelum apa yang disampaikan sama om itu, kalau lu sudah 30 tahun aja kayaknya udah nggak hidup lu. Jadi usahanya bangkrut duluan ketimbang gue nya. Oke? Gitu sahabat Jam Vlog, konten kita Jam Family Vlog, konten kita kali ini. Jangan lupa tetap dukung Jam Family Vlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat, supaya kedepannya kita makin semangat lagi buat video-video. Nantinya kalau kita juga udah sehat, kita akan buat video jalan-jalan lagi. Iya, betul. Karena memang kita sudah mau cek nih, kita udah nggak sabar mau keluar-keluar, ya kan? Kalau memang kalian ada yang mau dikunjungi sama kita, boleh DM ke Instagram gue, langsung gue kunjungi saat ini juga, kalau kalian berani. Gitu sahabat Jam Family. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.